Ya Ki. Minum dulu mau boleh kali ini? Minum Mana sekarang. ini? Minum sekarang. Teh. Teh mana teh? Balik, Teh. balik. Dikit aja dikit. Jagat Samudra mah susu. Dekat samudra susu. Teh mana tuh gelasnya? Gelasnya uwuh. Susu kagak ada susu. Kopi hidang. Gautan itu. Woi kopi kagak nyampe kemari Bang. Harus paruh jalan gua. Udah setengah nih. Warga kayaknya mau kono. Gelasnya mana gelasnya? Gelasnya nggak ada, Bu. Hah? Gelasnya nggak ada. Ya, udah pakai gelas aqua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini salamnya. Salam bapak-bapaknya mantap. Cuman ibu-ibunya kurang. 4. Ibu-ibu nyimak nggak Bu? Nyimak ya. Iya. Ya udah, yang penting mah dengerin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yunfa'u bi au waladin salihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2, wabil khusus jamaah Zikrul Maut pada malam 40 ya 100 40 orang meninggalnya tanggal 2 Syawal. Saya yang lanjutin ya pada malam 40 hari meninggalnya saudara kita, rekan kita, yaitu Bapak almarhum Haris Sujarsad bin Sujarsad. Jadi tanpa terasa ya, ini sudah malam yang ke-40 meninggalnya beliau. Jadi sebagaimana sama-sama kita ketahui, beliau dipanggil oleh Allah, kalau nggak salah Lebaran hari kedua tanggal 2 Syawal ya, yang insya Allah saat ini beliau dalam keadaan tenang ya di alam barzah,
mengalami nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu insya Allah akan didapatkannya apabila keluarga yang ditinggalkannya melaksanakan apa amalan-amalan yang diharapkan daripada almarhum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa ya, bilangan bulan di sisi Allah, jadi hitungan bulan yang kita kenal ya, selama ini ya, 12 bulan dalam satu tahun itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan hitungan ya, bulan itu dalam satu tahun 12 bulan. Nah, yang dimaksud di sini adalah tahun Hijriyah atau tahun Komariah, berdasarkan Komariah karena memang bicaranya adalah perhitungan bulan. Nah, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang disucikan. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah seperti bulan sekarang ya, yang sedang kita jalani ini adalah bulan Zulqa'dah, atau kalau orang Jawa bilangnya bulan Apit. Kemudian dilanjut dengan Zulhijjah, dilanjut dengan bulan Muharram atau Suro kalau orang Jawa bilangnya. Ini berturut-turut nih, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baru berikutnya loncat ke Rajab. Nah, karena 4 bulan ini adalah bulan haram, di alam ayat tadi dikatakan bahwa kita dilarang menzolimi diri sendiri. Jadi dilarang berbuat zolim. Maksudnya kita dilarang menzolimi diri sendiri, janganlah kita berbuat zolim pada bulan-bulan haram tersebut. Justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengagungkan atau memuliakan bulan-bulan tersebut. Karena ketika kita memuliakan bulan-bulan tersebut, maka amalan-amalan yang kita kerjakan, ibadah amal soleh yang kita kerjakan, itu pahalanya akan dilipat gandakan ya. Dan sebaliknya ketika kita berbuat maksiat di bulan-bulan haram tersebut, maka dosanya pun dilipat gandakan. Nah, salah satu ya amalan soleh ya, yang pada malam ini, kebetulan ini adalah di bulan Zulhijjah ya, Zulqa'dah, Sahibul Hajat ya, keluarga daripada almarhum Bapak Haris Sujarsat bin Sujarsat, dengan niat yang insya Allah ikhlas mengundang kita semua ya, bukan hanya dalam rangka 40 hari meninggalnya almarhum, tetapi ini insya Allah kita Kanurdin RT05. oh, kirain ada yang meninggal. Ada yang meninggal, kita dengerin dulu. Oh bukan ya. Ya, insya Allah dengan niat yang ikhlas mengumpulkan kita ya dalam rangka bersilaturahmi, bertolabul ilmi
dan keluarga almarhum juga adalah melakukan satu amal soleh, yaitu sedekah. Di mana sedekah yang dilakukan oleh keluarga seorang almarhum itu adalah salah satu amalan yang diharapkan daripada almarhum itu sendiri, karena pahalanya insya Allah akan mengalir kepada almarhum ya. Karena beberapa amalan-amalan yang dianjurkan kepada keluarga orang yang sudah meninggal. Pertama, kalau kita mengingat hadis Nabi tadi ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin ya, apabila telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya atau perbuatannya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi melakukan satu amal soleh yang mendatangkan pahala, kecuali dari 3 hal. Yang pertama dikatakan sodakotin zariyatin, yaitu sodakoh jariyah, yang mana ketika almarhum selama hidup sempat melakukan sodakoh yang pahalanya itu mengalir, maka pahala itu akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Apa contoh-contohnya? Ya, misalkan sebelum meninggal almarhum sempat berinfak atau bersedekah ke masjid untuk berkontribusi dalam rangka menyelesaikan pembangunan masjid. Nah, itu selama masjid itu dipakai, insya Allah ya, pahalanya akan terus mengalir. Juga kalau nggak salah almarhum pernah memberikan ya infak atau apa istilahnya bisyarah ya kepada beberapa ustadz di Masjid At-Taqwa ya, terutama kepada para imam. Nah, selama imam itu terus yang menjalankan tugasnya, ya insya Allah ada pahala yang mengalir. Dan juga sebagaimana saya juga mengetahui ya, almarhum pun ya pernah atau mungkin ya berapa kali saya tidak tahu, artinya ada ya sedekah jariyah yang telah diberikan ke Masjid At-Taqwa, dan insya Allah itu akan menjadi pahala jariyah yang terus mengalir kepada almarhum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salah satu amalan soleh yang dilakukan oleh keluarganya yang diniatkan untuk almarhum, seperti pada malam ini ya. Jadi kan pasti ya insya Allah keluarga almarhum ini meniatkan sedekahnya pada malam ini ya, pahalanya diperuntukkan untuk almarhum. Nah, kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting adalah anak-anak almarhum yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, kaitannya dengan bulan Zulqa'dah ini sebagaimana tadi yang sudah saya singgung ya, bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah satu di antara 4 bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah amalan soleh yang dilakukan oleh keluarga almarhum yang diniatkan untuk almarhum, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu juga para hadirin yang hadir di tempat ini, tentunya kita juga yakin kehadirannya memenuhi undangan keluarga almarhum bukan semata-mata numpang ngopi gitu ya. Nah, tentunya juga niatnya adalah ikhlas mendoakan almarhum agar terus mendapatkan ketenangan di alam barzah, disinari kuburnya sehingga terang benderang, dan terutama almarhum akan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masalah di sini dihidangkan kue-kue, kopi, ya itu mudah rezeki orang yang datang ke pengajian, kan begitu ya kira-kira.
Bahkan kan dalam satu riwayat dikatakan orang yang menghadiri ke majelis zikir atau ke majelis ilmu itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Bahkan ketika malaikat bertanya, tapi ya Allah di antara orang tersebut ada satu orang yang lagi lewat nggak sengaja mampir, ibarat kata dia mau numpang ngopi kayak gitu kan, apakah dia juga diampuni ya Allah? Allah bilang aku ampuni ya. Karena ketika orang tersebut mampir yang awalnya mungkin hanya nggak sengaja, tapi ketika ia mengikuti majelis zikir atau majelis ilmu tersebut, kemudian dia bergabung di dalamnya, berarti orang tersebut telah dianggap ya menghadiri ya, satu perbuatan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jamaah yang ada sekarang ini yang memang tadi setelah sholat berjamaah kemudian diumumkan bahwa kita diundang oleh keluarga almarhum untuk menghadiri 40 hari atau malam ke-40 meninggalnya almarhum, dan kita diminta untuk berdoa. Insya Allah langkah kaki kita ke sini pun akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu keutamaan daripada bulan Zulqa'dah. Nah, setelah bulan Zulqa'dah bulan apa? Zulhijjah. Sedikit kita bahas keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Waktunya masih ada kan ya Bang? Masih banyak. Sampai jauh pergi. Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai'. Yang artinya kira-kira Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi hari-hari itu. Yaitu apa? 10 hari pada bulan Zulhijjah. Jadi mumpung bulan Zulhijjah masih 20 harian lagi ya. Ini kan tanggal 10 Zulqa'dah. Ya, artinya 12. Oh, 12 ya, 12. Udah 12 Zulqa'dah, berarti ya 18, 17, 18 hari lagi. Artinya kita punya kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan diri memuliakan bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad fisabilillah wahai Rasulullah? Maksudnya apakah keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah itu juga melebihi daripada jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, beliau bersabda, tidak pula jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah masih kalah ini keutamaan atau kemuliaannya dengan orang yang memuliakan 10 hari di bulan Zulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar jihad fisabilillah kemudian dia gugur mati syahid di dalam medan perang tersebut, maka itulah orang yang berjihad fisabilillah itu baru melebihi keutamaannya dari 10 hari di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Zulhijjah. Bukan begitu Bang Bewong ya. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'an." Jika telah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban. Oh, ini mengenai amalan ya, amalan yang dianjurkan. Jadi salah satu
amalan yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah ya, selain tadi memuliakan bulan Dzulhijjah bisa dengan amal soleh apa saja ya, dalam beberapa riwayat atau jumhur ulama ada yang mengatakan berpuasa ya. Salah satu amalan yang mendapatkan pahala yang cukup besar adalah berpuasa di 10 hari bulan Dzulhijjah ya. Nah, di tanggal 10-nya itulah kita diperintahkan untuk berkurban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan orang yang sudah niat berkurban. Nah, ini sebelum saya lanjut saya mau nanya dulu nih, panitia kurban ini udah berapa nih kira-kira sapi yang bakalan dipotong nih? Banyak. Baru 1. Banyak. Tadi saya udah ngasah golok, 2 golok yang udah saya asah ya. Masa goloknya 2 diasah, sapinya 1. Tapi insya Allah biasanya kalau jamaah at-taqwa itu menjelang hari H itu biasanya baru tuh. Banyak padanya. Amin ya. Nah. Jadi di sini dikatakan bagi orang yang sudah berniat, apalagi udah setor duit, gitu kan, untuk berkurban, jika telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban, maka mencukur rambut atau memotong kukunya dilarang ya, jangan mencukur rambut atau kukunya sedikit pun. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah kita sudah niat dan apalagi sudah nyetor, ya disunahkan sih ya, tidak sampai haram ya. Ada sebagian yang mengatakan makruh kalau kita mencukur kumis, bewok, makanya Bang Deddy kita liatin nanti nih. Kalau dari tanggal 1 dibiarin aja nih bewoknya kumisnya, berarti dia ikut korban ya. Iya. Tapi itu ya. Nah, apa hikmahnya adalah agar kita merasakan ya, merasakan suasana atau kondisi seperti orang yang sedang berhaji di sana. Karena orang yang sedang berhaji kan dilarang mencukur apa, kecuali kalau memang sudah selesai hajian ya, tahalul, bahkan disunahkan ya. Yang lebih sunahnya adalah gundul ya, botak. Nah, jadi kalau tanggal berapa itu setelah nafar ya, nah, tanggal 13 ya, setelah pulang menyelesaikan seluruh rukun-rukun hajinya itu tukang cukur laku di sana. Jadi kalau ada yang di sini, Pak Ustadz Nanang kalau mau memanfaatkan momen ya, apa namanya, Profit taking. iya, profit taking ya. Itu silakan, bisa berangkat ke sana, ke tanah suci, buka stand cukuran ya. Tapi kalau dihitung ongkos tiket sama ininya kemahalan tiket. Baik. Kemudian berkaitan dengan kurban atau udhiyah ya. Jadi bagi kita yang berada di tanah air atau orang-orang yang tidak sedang berhaji, itu setelah tanggal 10 Dzulhijjah, setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Nah, sekarang apa sih kriteria kemampuan? Seperti apa orang yang dikatakan mampu untuk berkurban? Nah, bahkan ada sebagian ulama yang ketika kategorinya mampu saat itu wajib ya, untuk berkurban. Menurut ulama mazhab Syafi'i, kriteria mampu itu adalah kalau ya seseorang, misalkan ini misal ya, hitungannya kita deketin aja lah ke bulan Dzulhijjah. Di tanggal 1 Dzulhijjah dia punya duit 6 juta misalkan ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dihitung-hitung kebutuhan buat masak di rumahnya, kalau dianggap sehari 100.000 ya, berarti kalau 10 hari 1 juta, benar? Maka di tanggal 10 perhitungannya dia masih punya duit berapa? 5 juta. 5 juta itu cukup untuk berkurban atau ikut
berpartisipasi ya, membayar patungan kurban. Di At-Taqwa berapa aja? 3.600.000, masih ada sisa 1.400.000. Maka menurut ulama mazhab Syafi'i wajib hukumnya orang tersebut untuk berkurban. Lalu dia mengatakan, "Iya, ini persiapan buat nanti sono-sononya." Gak usah terlalu khawatir seperti itu. Karena ketika di sini Allah memerintahkan atau memberikan fadilah atau keutamaan, itu pasti Allah telah menyediakan rezeki selanjutnya ke sana. Jadi kalau di antara bapak-bapak yang sekarang nih ya, sekarang sejauhan ya, misalkan nanti nih kalau yang gajian misalkan tanggal 1 Juni ya, tanggal 1 Juni gajian misalkan 10 juta misalkan kan, orang Kota Bumi 2 gajinya rata-rata 10 juta, 15 juta sebulan ya. Utang. Jadi artinya kalau gajian itu 5 jutanya itu masih cukup gitu kan. Gitu. Nah jadi diharapkan bagi bapak-bapak ya, Makanya bener kan? untuk bisa berpartisipasi. Nah lalu jangan sampai ada sindiran begini nih Bapak Ibu, ngerokok sehari sebungkus. Berapa duit tuh sebungkus rokok? Gocap. 40.000 ya? 30.000 dah yang paling murah. Nah. Ya kalau saya lihat rokoknya mahal-mahal semua ya. Yang Propos 30. yang propos saja belum 30.000 ya. 30.000 sebulan berarti 900.000. Setahun 12 kali 900 ya, kalau kali sejuta 12 juta dikurang 1.200.000 berarti 9.800.000 uang yang digunakan untuk membakar uang. Bakar congor. Bakar paru-paru. Nah, itu alangkah baiknya kalau anggaran rokok tersebut disisihkan separuh. Kan tadi 9.800.000, anggap 10 juta lah. Kurban kan 3.800.000. Nah, jadi anggaran rokoknya dipotong, dipangkas ya. Jadi beli rokoknya nggak usah yang propos. Nah, yang murahnya dikit apa tuh kalau yang murahnya? Karena saya nggak paham harga rokok. Ya, apa? New normal. Lato. Nah artinya ketika ia bisa mencapai benar-benar disisihkan. Jadi bukannya anggaran rokoknya dikurangin, tapi yang tadinya sisa untuk anggaran rokoknya nggak ditabung, tapi ditabung. Ya. Nah, ini mungkin untuk evaluasi bahwa sebelum-sebelumnya dulu kita sempat warga Kota Bumi itu berkurban sapinya lumayan banyak ya. Dulu pernah sampai 8 ya dia. Pernah sampai 8 ekor. 16. Untuk Covid. 9, pernah 9 ekor ya, satu perumahan. Nah waktu itu karena dikoordinir dengan baik oleh panitia. Nah sekarang ketika udahlah terserah aja, ternyata menurun. Jadi kalau bisa sih nanti berikutnya dikoordinir lagi ya. Atau kalau perlu diadakan tabungan kurban lagi. Nggak bisa setiap tahun, nggak apa-apa, 2 tahun sekali. Ya nggak bisa 2 tahun sekali, nggak apa-apa, 3 tahun sekali, yang penting bisa berkurban ya. Jangan sampai nggak sama sekali. Nah baik, sekarang sedikit kita bicara mengenai hewan kurban atau udhiyah ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Nah, di sini ulama menafsirkan ya. Jadi yang dikatakan disampaikan
yang sampai pahala adalah ketakwaannya itu, ini sebagai takwa ini sebagai buah daripada orang yang ikhlas dan meyakini ya bahwa ibadah kurban itu memang akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bisa berbagi kepada orang-orang yang mungkin jarang-jarang makan daging, ya kan ada orang yang makan dagingnya setahun sekali ada, gitu kan, karena pas dapat daging kurban aja, gitu kan. Ada di pelosok-pelosok yang bahkan sama sekali mungkin dia tidak pernah makan daging. Nah, ciri-cirinya apa? Nanti itu bisa dilihat. Kalau menjelang hari kurban dia sibuk beli tusuk sate, beli areng. Nah, itu biasanya dia ngadepin daging kurban. Jadi sibuk beli tusuk satenya doang, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena memang kurban ini adalah salah satu ibadah sosial yang memang Allah sangat menganjurkan. Rasulullah pun sangat menganjurkan sekali, gitu kan. Sampai-sampai Allah membuat yang namanya hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hari diharamkan apa? Berpuasa. Salah satu hikmahnya adalah agar di hari tasyrik itu umat Islam bergembira, ya, ngabisin daging yang ada tuh, ya. Jadi jangan disimpan sampai lama-lama gitu, sampai berbulan-bulan. Habisin tuh di hari tasyrik bulan Zulhijjah. Nah, di situ juga memberikan satu petunjuk bahwa yang namanya ajaran Islam itu memang sudah luar biasa lebihnya, ya. Dan kalau mau dihitung-hitung, ya dengan adanya ritual kurban ini, itu bisa mendatangkan nilai ekonomi, potensi ekonomi yang luar biasa, ya. Cuman saya belum sempat membuka-buka tuh hitung-hitungannya. Kalau itu dijadikan sebagai satu kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi, itu nggak akan putus tuh. Dari bulan Muharram sampai ketemu Zulhijjah, itu kegiatan ekonomi dalam rangka memberdayakan, ya, aktivitas ritual kurban dengan adanya peternakan domba, peternakan sapi, itu akan terjadi, ya, perputaran ekonomi yang nilainya cukup luar biasa, ya. Karena di situ akan melibatkan para peternak, melibatkan orang-orang yang mengambil kegiatan peternakan tersebut, ya. Nanti juga melibatkan para eksekutor, juru sembelih, walaupun setahun sekali. Juleha, ya. Karena di situ juga memang sesuatu yang saling mengait. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan berikutnya dikatakan adapun hewan yang menjadi udhiyah adalah hewan yang sudah cukup umur, ya. Keterangan-keterangan detailnya ya nanti bisa lah kita dalam kesempatan lain, ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, la tazbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatazbahu jaza'atan minal dha'n. Janganlah kamu sembelih hewan untuk kurban melainkan hewan yang telah dewasa atau musinnah. Itu ada ketentuan-ketentuannya, ya. Kalau sapi itu 2 tahun, ya, kalau nggak salah 2 tahun, ya. Domba ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya. Itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, sehingga berkaitan dengan hewan kurban di sini, ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kurban itu adalah ibadah yang disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Allah. Dalilnya apa? Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka sholatlah kalian dan berkurbanlah, karena ini adalah syariat yang diawali oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai detailnya tentang fikih kurban dan metode atau manajemen penyembelihan Islami, ya, hewan kurban, nanti kalau bisa dijadwalkan, ya, dijadwalkan. Ini kebetulan besok subuh saya mau memberikan kajian tentang fikih dan manajemen kurban di Masjid Asmaul Husna
ya di Gading Serpong. Kalau yang dekat-dekat sono tinggalnya silakan besok merapat subuh ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah beberapa mau'izatul hasanah yang bisa kita sampaikan. Intinya yang pertama adalah bahwa keluarga Sahibul Hajat, keluarga almarhum dari Bapak Haris Sujarsat bin Sujarsat, alhamdulillah dengan keikhlasan mengundang kita semua pada malam hari ini. Yang pertama untuk mendoakan almarhum agar almarhum mendapatkan ketenangan di alam barzah. Kemudian yang kedua, insya Allah dengan keikhlasannya keluarga almarhum bersedekah kepada kita, apapun bentuk yang disedekahkannya, kita jangan menilai daripada materinya, tetapi kita lihatlah niat keikhlasannya. Insya Allah ini akan mendatangkan pahala dan menjadikan sedekah jariah untuk almarhum sendiri. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak MC tadi. Setelah tausiah kita tutup dengan doa ya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ila ali baitil kiram ajmain summa ila arwahi Haris Sujarsat bin Sujarsat, Sujarsat bin Tarwat, Siti Aisyah binti Haji Awan, Suhandi Sidik bin Haji Muhammad Sidik, Rahmani binti Abdul Karim, Suherman bin Sujarsat, Mansur bin Sujarsat, Ujang Siswanto bin Sujarsat, Nur Hayati binti Sujarsat. Syai'ulillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ala habibina wa syabina wa qurratina wa maulana syirina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ila baitil kiram ajmain summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa sholin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa ususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz summa ila alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa liman istamana bisababi wa nahu khususan ila arwahi Bapak Haris Sujarsat bin Sujarsat bin Tarwan, Siti Aisyah binti Haji Awan, Suhandi Sidik bin Haji Muhammad Sidik, Rahmani binti Abdul Karim, Suherman bin Sujarsat, Mansur bin Sujarsat, Ujang Siswanto bin Sujarsat, Nur Hayati bin Sujarsat,
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa waqsi madkhalahum wa nakihim minal khataya kama yunqat thawbul abyadu minan danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa a'izu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfirna wa lahum. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah. Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum hufratan min huffari niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya Ghaffar ya Razzaq ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.